Shalom Bapak dan Ibu, puji syukur kepada Tuhan yang Maha Baik. Pada pagi hari ini Tuhan berkenan mempertemukan kita kembali lewat persekutuan kita, persekutuan online ini. Bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Walaupun kita belum bertatap muka, tetapi kita sama-sama percaya bahwa Allah hadir menjaga dan memelihara kita sepanjang waktu. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah dengan hati penuh sukacita, mari kita memuji Allah kita dengan menyanyikan lagu di buku PPUL nomor 159, Kami Berkumpul Memujimu. Bapak dan Ibu, mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih atas kasih penyertaan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh mengikuti persekutuan online ini. Kami juga mengucap syukur atas kesehatan yang Engkau berikan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak memulai persekutuan usia lanjut. Sebelum kami memulai, kuduskan hati kami supaya layak untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah ya Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapak Pendeta Winer Pananjaya, agar firman yang akan disampaikan dapat kami terima dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan keseharian kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, dan hanya dalam nama Yesus kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu, tema kita hari ini menurut saya sangat menarik, yaitu makin tua makin jadi. Pasti timbul pertanyaan dengan Bapak dan Ibu, makin jadi bagaimana? Nah, itu akan disampaikan di dalam khotbah nanti. Bapak dan Ibu, setiap datangnya hari yang baru membawa kesempatan yang baru pula. Kesempatan untuk bertindak lebih baik, untuk menjadi yang terbaik. Sebab hidup yang bernilai adalah dalam setiap kesempatan yang ada, kita bisa mendedikasikan diri untuk selalu melakukan yang terbaik bagi sesama. Mari Bapak dan Ibu, kita menyanyi lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Setelah kita menyanyikan lagu ini, saya akan membacakan cerita pendek buat Bapak dan Ibu. Jangan sia
Alkisah seorang tukang kayu tua yang sudah bekerja puluhan tahun mulai merasa jika tubuhnya sudah semakin tua untuk bekerja. Ia lalu memantapkan diri untuk berbicara dengan mandornya tentang rencana untuk pensiun. Mendengar rencana pensiun itu, sang mandor menjadi sedih, sebab tukang kayu yang hendak pensiun itu merupakan tukang kayu terbaiknya. Mandor lalu mengizinkan tukang kayunya pensiun setelah menyelesaikan satu proyek lagi. Beberapa minggu kemudian, datang sebuah proyek baru untuk membuat rumah. Tukang kayu tua yang hendak pensiun dipasrahi sebagai penanggung jawab. Ia diberi kebebasan membuat bangunan itu sesuka hatinya. Setelah tahu proyek terakhirnya adalah sebuah rumah, tukang itu menjadi jengkel, sebab rumah memakan waktu cukup lama untuk selesai. Ia pun bekerja malas-malasan dan membuat rumah dengan asal-asalan. Bahan-bahan yang digunakan pun tidak diteliti kualitasnya. Ketika rumah itu selesai, sang mandor mendatangi si tukang kayu dan berkata, "Rumah yang kau bangun ini adalah hadiah dariku untukmu. Terima kasih telah bekerja dengan baik." Bapak dan Ibu, yang dapat kita ambil dari cerita tersebut, yaitu hidup ini tidak akan kenal berhenti berbuat. Selagi kita masih diberi kesempatan, kita senantiasa berbuat yang terbaik bagi diri sendiri dan orang lain. Si tukang kayu tidak melakukan hal yang terbaik di akhir pengabdiannya, sehingga dia menjadi jelek di mata tuannya menjelang pensiun. Bapak Ibu, maukah kita makin tua makin jadi? Bapak dan Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Winer Pananjaya, saya mengajak Bapak Ibu memuji Tuhan yang terdapat dalam buku PPUL nomor 271, Sabdalah Sekarang Tuhan. Opa dan Oma yang dikasih oleh Tuhan, mari kita persiapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur buat segala penyertaan-Mu di pagi hari ini. Kami dapat kembali bersekutu meskipun secara online. Kami percaya Engkau juga hadir di tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kehidupan kami untuk lebih baik ke depan. Berbicaralah bagi kami ya Bapa, dan kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kami, supaya firman Tuhan dapat kami mengerti, kami pahami, dan kami lakukan. Kami mau belajar Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bersabdalah saat ini bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Opa dan Oma yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan 2 Samuel 19 ayat 33 hingga 39 demikian. Berkatalah raja kepada Barsilai, "Ikutlah aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem." Tetapi Barsilai menjawab raja, "Berapa tahun lagikah aku hidup, sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem? Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun. Masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau masih dapatkah hambamu ini merasai apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan? Apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi tuanku raja? Sepotong jalan saja hambamu ini berjalan ke seberang sungai Yordan bersama-sama dengan raja. Mengapa raja memberikan ganjaran yang sedemikian kepadaku? Biarkanlah hambamu ini pulang, sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri, dekat kubur ayahku dan ibuku. Tetapi inilah hambamu Kimham, ia boleh ikut dengan tuanku raja. Perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik." Lalu berbicaralah raja, "Baiklah Kimham, ikut dengan aku. Aku akan berbuat kepadanya apa yang kau pandang baik. Dan segala yang kau kehendaki daripadaku akan kulakukan untukmu." Kemudian seluruh rakyat menyeberangi sungai Yordan. Juga raja menyeberang setelah berpamitan dengan Barsilai dengan ciuman. Lalu orang ini pun pulanglah ke tempat kediamannya. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar juga memeliharanya di dalam kehidupan kita. Shalom, Opa dan Oma yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar Opa dan Oma hari ini? Semakin tua semakin jadi. Harapannya di saat umur kita terus bertambah dan kita semakin tua, kita semakin matang di dalam bersikap, di dalam memutuskan segala sesuatu, makin baik hari demi hari. Bukan makin menjadi-jadi, makin nyebelin, makin merisaukan dan meresahkan orang-orang di sekitar kita. Kadang kita juga nggak mau ya merepotkan orang lain ya, Opa dan Oma. Tapi mungkin karena kondisi kesehatan kita yang semakin menurun, sehingga kita membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, itu sih nggak apa-apa ya, Opa dan Oma. Tapi kalau sikap, tutur kata kita, itu yang meresahkan. Nah, inilah jangan sampai kita semakin tua malah makin menjadi-jadi dalam pengertian negatif. Menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita malah dijauhi oleh keluarga kita karena kita seringkali ngomongnya kasar, ngomongnya tajam, ngomongnya nggak enak kepada orang-orang di sekitar kita. Cucu-cucu juga pada nggak mau mendekat karena sikap dan tutur kata kita yang buruk, Opa dan Oma. Nah, pagi hari ini kita mau belajar. Ada tokoh di Alkitab yang sebetulnya jarang disorot ya menurut saya. Dan kita lihat tadi bagaimana orang ini sudah lanjut usia juga sama seperti kita. Barsilai namanya. Sudah 80 tahun usianya, Opa dan Oma. Tapi di saat mendapatkan tawaran dari Daud, Barsilai ini menolak dengan halus. Tidak tergoda oleh jabatan kerajaan status yang diberikan oleh Raja Daud. Padahal banyak orang yang berusaha menjilat Raja Daud supaya mendapatkan posisi. Menariknya kisah ini, Opa dan Oma,
Barzilai ini seorang kaya sebetulnya, sudah lanjut usia. Dan dalam kisah ini sebetulnya Barzilai ini menolong Daud dari kejaran para pemberontak kelompok Absalom pada waktu itu. Jadi diselamatkan oleh Barzilai. Nah, karena kesetiaan Barzilai, karena kebaikan Barzilai, makanya Daud memberikan posisi, jabatan, status. Tapi Barzilai tidak mau. Barzilai tidak mau bukan berarti dia sombong. Barzilai justru menyadari bahwa saat ini sudah tidak muda lagi. Barzilai tidak mau mengambil posisi atau status itu yang diberikan oleh Daud. Barzilai tahu diri bahwa dirinya sudah tidak lagi muda, sudah punya banyak kelemahan, sadar diri. Dan dengan halus, dengan bijak, bahkan Barzilai mendelegasikan kepada orang lain. Di dalam teks kita tadi namanya Kimham. Dipercayakan kepada Kimham. Nah, Opa dan Oma, mari kita belajar dari Barzilai untuk bisa semakin matang, semakin tua, semakin bisa mengendalikan diri, memahami situasi dengan baik. Gak semua lalu kita ambil, kita makan, kita menjadi serakah. Mari kita ingat generasi-generasi selanjutnya. Generasi kita selanjutnya, kita belajar untuk mempercayakan kepada generasi kita selanjutnya. Ini penting ya. Mendelegasikan sesuatu dengan baik itu penting. Menyadari diri bahwa sudah tidak muda lagi itu juga penting. Bagian dari masa pensiun, masa lansia kita. Kita mau belajar seperti padi, Opa dan Oma, yang semakin berisi, semakin merunduk. Kita semakin berisi usianya, pengalamannya, pengetahuannya, justru semakin merendahkan hati kita. Tidak malah jumawa di depan banyak orang, merasa paling pintar, merasa paling tua. Generasi-generasi muda kita itu masih hormat kok, masih respect sama kita. Nah, kalau kita ini yang diberi penghormatan, anak-anak muda respect kepada kita, tapi kita malah mengajarkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang kurang ajar kepada generasi kita selanjutnya, maka mereka juga pelan-pelan juga mungkin nggak akan menghargai kita lagi. Maka mari kita semakin menjadi layak di hadapan Tuhan dengan merendahkan hati kita. Jadi semakin tua semakin jadi itu justru menjadi pribadi yang diapresiasi oleh banyak orang. Namun bukan berarti kita lalu haus sanjungan ya, maunya dipuji, maunya dihormati terus, bukan. Justru kita bisa merendahkan hati itu melepaskan segala kehormatan itu. Nah, itu tergantung diri kita masing-masing. Karena dunia saat ini sebetulnya pada Oma haus dengan yang namanya pujian. Banyak orang juga memamerkan kekayaannya di media sosial supaya mendapat perhatian, supaya disanjung dan sebagainya macam. Namun, ternyata Opa dan Oma, semuanya itu bukanlah hal yang baik juga, karena bisa berdampak banyak hal juga bagi kita. Banyak mungkin yang akan melakukan penipuan, akan membohongi kita karena kita punya banyak harta yang kita pamerkan gitu. Maka mari kita belajar, semakin tua semakin jadi, justru belajar seperti padi yang merendahkan diri. Belajar untuk menghormati orang lain, menghargai sesama, memberi kesempatan bagi banyak orang. Ada sebuah tokoh, Opa dan Oma, di tengah dunia yang suka memamerkan kekayaan tadi, salah satu orang terkaya di dunia pemilik Jarum dan BCA, Bapak Bambang Hartono, saudara-saudara,
Kita lihat Opa dan Oma justru nggak mau orang tuh tahu bahwa dia adalah orang yang kaya. Dia maunya dianggap orang biasa aja, nggak mau disanjung. Nah, kita lihat yuk obrolan dari Bapak Bambang Hartono ini. Tapi bikin meme gitu nggak apa-apa Om? Omnya Om rasanya gimana? Rasanya gimana? Biasa aja ya. Silakan ya. Hiburan ya. Cuma aku payahnya Pak. Kalau sekarang mau jajan di pinggir jalan nggak bisa aku. Karena udah ketahuan. Tangan. Paksa pakai dik. Kemarin tuh di Fairmont Hotel. Yang buka pintu ada buka Pak Bambang Mat. Tadinya mana? Pakai wig. Pakai remote. Kalau jajan biasanya gimana Om? Jajan pinggir belakang gitu. Saya sop kaki kambing, mau sate kambing, sate ayam, waduh. Nggak bisa. Sekali. Paling sedikit ya. Paling sedikit bisa 2 kali biasa. Berarti ternyata jadi atlet itu lebih terkenal yang punya BCA. Artis ya. Udah. Nah, Opa dan Oma, di masa lansia ini, marilah kita semakin menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Mari kita menjadi contoh yang baik, teladan yang baik bagi anak, mantu, cucu kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari Opa dan Oma, saat ini kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Engkau yang dengan setia memelihara kami, maka kami juga mau belajar setia kepadamu dengan memiliki sikap rendah hati Tuhan. Kami belajar mengendalikan diri, kami belajar mengendalikan ego kami mau menjadi pribadi yang lebih bijak. Biarlah kami juga dapat belajar memahami situasi, kondisi di sekitar kami, sehingga kami dapat bersikap dengan baik. Kami rindu menjadi contoh bagi anggota keluarga kami dan generasi kami selanjutnya. Kami ingin menjadi lansia yang semakin tua, semakin jadi seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat sahabat kami yang mungkin saat ini sedang berjuang dalam sakitnya, kami yang juga mengalami sakit tubuh di masa lansia ini. Bapa, berikanlah pemulihan, kesembuhan. Kami yang mungkin akan mengambil tindakan medis Tuhan, kami percaya Engkau juga memulihkan kami melalui pertolongan dokter, obat-obatan, fasilitas kesehatan yang ada. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap kami yang merasakan kesepian, kesendirian. Bapa, jangan tinggalkan kami, jadilah sobat sejati bagi kami. Kami juga merindukan Tuhan, di waktu yang akan datang persekutuan lansia secara onsite dapat terselenggara kembali. Kami rindu berjumpa dengan teman-teman kami. Jagailah kesehatan kami, lindungi dari COVID-19 Tuhan, di saat kami nanti berjumpa dengan Opa dan Oma yang lain yang menjadi sahabat kami. Kami rindu persekutuan itu dapat terjadi dan berjalan dengan lancar. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai kami. Juga setiap pergumulan kami percaya Tuhan Engkau yang mendengar saat ini. Engkau juga yang akan memberikan jawaban yang terbaik bagi kami. Ajar kami untuk mengerti dan juga memahaminya. Inilah Tuhan doa-doa syafaat kami yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Winer Pananjaya yang telah menyampaikan firman kepada kami. Saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Caranya, Bapak Ibu dapat memberikan melalui transfer ke rekening BCA
nomor 065 345 6066 atas nama Majelis GKI Kelapa Cengkir atau melalui scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Untuk mengiringi persembahan ini, mari kita menyanyi lagu di buku PPUL nomor 220, Lanjut Usia. Saya undang Bapak dan Ibu berdiri. Mari kita sama-sama berdoa persembahan ini. Bapa Sorgawi, syukur kami naikkan kepadamu. Oleh karena kasih sayang-Mu, kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu hingga saat ini. Bapa di sorga, kami telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar dapat menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu, sebelum mengakhiri persekutuan ini, saya mau sampaikan satu pengumuman penting, yaitu kita akan memulai persekutuan onsite pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 pukul 9 sampai pukul 10, bertempat di Ruang Remaja GKI Kelapa Cengkir. Saya ulangi, hari Selasa tanggal 20 September 2022 pukul 9 sampai dengan pukul 10, bertempat di Ruang Remaja GKI Kelapa Cengkir. Dan jangan lupa ya, Bapak Ibu yang memungkinkan bisa hadir, ayo datang sekalian melepas kangen dengan teman-teman. Baiklah Bapak Ibu, kita akan akhiri persekutuan ini dengan menyanyikan lagu pengutusan yang terambil dari buku PPUL nomor 85, Di Hari Senja Hidupmu. Dan setelah menyanyikan lagu ini, akan disampaikan berkat oleh Bapak Pendeta Winer Pananjaya, diakhiri dengan lagu Bapa Terima Kasih.
pada nama yang terkasih, saat ini kembalilah di dalam kehidupan kita. Nyatakanlah firman Tuhan di dalam kehidupan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa yang memberi kita semua kehidupan, Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita dari dosa dan maut, serta pertolongan bersama dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita untuk melakukan firman Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.